menentukan titik pusat dari sebuah lingko di mana tenun ditancapkan. Selain itu menentukan titik terluar yang disebut cicing. Hal ini dilakukan dengan melempar batu ke 4 arah mata angin. Potok lingko diikuti dengan acara lodok lingko. Lingko dibagi dalam bagian-bagian yang disebut mosto dan diberikan kepada warga kampung. Hal ini ditandai dengan penancapan hajut teno oleh tua teno sebanyak 5 kali. Teno adalah sejenis kayu yang menjadi simbol kesuburan. Filosofi utama dalam membagi kebun adalah keadilan, persatuan, persaudaraan, dan harmoni. Rao neo ajo, sabe neo gua, acer nao, base bondo. Selanjutnya, warga kampung melakukan berolangan dan beanglangan. Berolangan berarti membuat batas antara musuh. Nilai yang ditekankan dalam berolangan adalah nilai kelurusan dan kejujuran hati. Tidak boleh mengambil milik orang lain. Nekadaku demam datang. Setelah moso diterima, warga kampung mulai mengolah tanah dengan menebas atau rimu dan membakar atau tapak. Rimu adalah pekerjaan laki-laki. Kerja keras adalah jalan untuk memperoleh kesejahteraan. Dempul wuku telatoni. Ritus selanjutnya adalah pula, pandelike dan pandekena. Setelah kebun ditebas atau rimu, selanjutnya tanah digemburkan dan dihaluskan yang disebut pula, supaya benih yang ditanam berakar dan bertumbuh. Kudu tubakes aku todos bini beri, pula rumah kudu tua aku buah. Gemburkan kebun supaya tanaman bertumbuh dan berbuah. Pada saat bersamaan, warga kampung juga membuat terasering untuk menahan humus tanah. Terasering ini sering disebut like. Kemudian, warga kampung juga membuat pagar atau kena untuk melindungi tanaman dari hama. Kena adalah simbol perlindungan dan persatuan. Inilah saatnya warga kampung memasuki kebun baru mereka dan mulai menanam. Dalam ritus bencoraci dan wawini atau beri atau menanam. Sendiri. Luar biasa. Iya. Tanah yang telah dipersiapkan mulai ditanami. Untuk itu dibuat ritus pemberkatan benih yang dinamakan bencoraci, yang disebut juga wawini, daracua, bungni, beobongko.
Bencoraci ialah upacara pembakaran benih yang akan ditanami pada kebun yang baru. Inti upacaranya ialah memercikkan darah hewan yang disembelih, biasanya ayam, pada benih yang akan ditanami. Bencoraci adalah ucapan syukur kepada Mori Agung Ngaran dan para leluhur atau empo atas perlindungan mereka sejak awal pembagian kebun sampai saat siap untuk ditanam, dan memohon berkat dari Mori Agung Ngaran agar benih yang ditanam bisa tumbuh dengan baik. Istilah bencoraci bisa juga berarti membuat alat penanam atau tugal dari pohon pinang atau gonca atau pohon yang lain. Tugal diolesi darah ayam atau babi supaya tanah yang dilubangi menerima dengan baik bibit yang ditanam. Bencoraci adalah sebuah harapan padi yang ditanam agar bisa tumbuh subur menghijau. Cakep, Iya. Selanjutnya adalah ritus kalok. Ritus kalok ialah ritus kebun yang diadakan ketika padi mulai bunting atau tidak dan jagung mulai keluarkan bakal buahnya atau cuko. Warga juga menyiangi kebunnya atau tabi. Ritus kalok berisi syukur dan terima kasih atas berkat dan perlindungan Mori Agung Ngaran terhadap tanaman di Lingko, dan mohon berkat untuk selanjutnya.
Foto lagi ini kan, foto lagi foto. Untuk menjaga tanaman padi dari hama, warga menggelar ritus oli atau tapakolo atau membakar lemang, yaitu menyirami pestisida tradisional yang dibuat dari berkebo, gampel, dan tuba. Kolo atau nasi bambu simbol perlindungan. Kiranya tanaman seperti berada dalam bambu sehingga tidak bisa dimakan hama. Oli atau tapakolo ialah ritus kebun yang diselenggarakan ketika padi mulai berbunga atau lando. Ritus ini bertujuan memohon kepada Mori Agung Ngaran untuk melindungi tanaman dari hama. Cakep ya. Merinding saya. Selanjutnya, para warga kampung melakukan ritus tegirgo. Setelah ritus tapakolo, ritus berikutnya adalah tegirgo, yaitu memohon agar padi berisi dan bernas sehingga merunduk. Kici mawori, nekam bahawoja. Saat ini juga biasanya para petani mulai menjaga kebun mereka dari hama, khususnya burung pipit. Biasanya pada saat ini dibuat alat-alat pengusir hama seperti pepa. Juga dibuat alat pencerat antara lain gempit. Setelah ritus tegirgo, ritus berikutnya adalah renting, ako, dan ketek lemah. Ritus renting adalah ritus untuk makan jagung muda dan sayur. Ritus ketek lemah adalah upacara panen perdana padi atau ako pada sebuah kebun. Inti kedua ritus ini ialah syukur kepada Tuhan atas hasil yang diperoleh. Mohon hasil tanaman yang dimakan tidak menyebabkan sakit perut. Foto babang tuka nombok bara. Setelah memanen, berikutnya para warga kampung melakukan sebuah ritus baru, garong boja boleh dan saya naka boja beru. Setelah menuai hasil panen, warga kampung membawa padi baru itu ke kampung dalam ritus yang disebut garong boja boleh, dan kemudian kembali bersyukur melalui acara saya naka boja beru. Pada saat Tawi sampai Tegireko, semua penari menggunakan warna hijau. Ini adalah lambang warna tumbuhan padi yang masih hijau. Warna hijau adalah warna kesuburan, lambang harapan buah dan hasil yang melimpah. Sedangkan pada saat Ako dan Karong Bojawole, mereka menggunakan warna kuning keemasan atau deros. Warna ini adalah simbol emas yang mengacu pada warna tanaman di ladang yang menguning. Ini adalah simbol syukur, kegembiraan, kesucian, kelimpahan, dan keagungan. Hadirin sekalian, inilah saatnya para warga kampung kembali bersyukur dalam acara peti atau syukur panen kepada Tuhan sebagai pemiliknya.
para Zabila. Rame. Ego. Iya ya ya. Mai tauga. Festival Mai tauga mainaka ya dati para Zabila. Ego. Iya ya ya. Warga kampung merayakan pasca panen dengan bersyukur kepada Tuhan Mori Agung Ngaran dalam ritus penti. Renggas adalah sebuah pekikan yang bermakna memberi semangat, mengajak untuk bersatu dan bersyukur. Kita mendengar lagu ronda. Ronda adalah jenis lagu Manggarai untuk menerima tamu atau memulai sebuah pesta besar dan mengajak semua orang untuk menghadiri acara yang dilaksanakan. Penti berarti bergeser, berubah, menggantikan, terpecahkan. Penti berarti bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan Mori Agung Ngaran untuk satu musim atau satu tahun kerja yang telah lewat. Sambil mohon berkat Tuhan untuk tahun kerja yang akan datang. Natau manga terus tahun. Siapa? Okta. Kalimula sita pujorea Edoida kanoniros takalimen. Selama penti, warga kampung mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukurnya dengan menyanyikan bata, sanda, dan danding yang menjadi lambang kegembiraan, identitas dan syukur
persekutuan dan persaudaraan. Bata Mola Seta Poco yang barusan saja kita dengar merupakan lagu jenis lagu Manggarai yang disebut Jeremanga atau lagu warisan leluhur yang mengandung nasihat, kritik dan pesan. Pesan Bata menanamkan etika dan religiositas. Saatnya kita mendengarkan mga kudun, mga festival may sandarela, korela, korela, samalela, korela, korela, samalela, olela, Tadi saya mesra di sepayol langit. Nakibakirang mga gomay sa malela, koela koela sa malela, koela koela sa malela, koela langit. Selain sandal